Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berbahas tentang pentingnya membangun atau mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Ini kita ambil contoh atau kita implementasikan seorang kepala desa. Ya. Bagaimana kepala desa itu harus punya kemampuan ya di dalam berkomunikasi. Sehingga di saat kita punya kemampuan berkomunikasi ya, kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, itu kita bisa menghidupkan sebuah komunikasi dengan warga masyarakat. Saya pernah berkunjung ke Desa Sekapuk, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Ya. Di sana Bapak Kepala Desanya ya, itu punya kemampuan ya, berkomunikasi dengan warganya. Sehingga di saat ingin mewujudkan ide gagasan besarnya, itu yang perlu kita siapkan memang bagaimana masyarakat paling tidak itu tahu tentang rencana gagasan yang mau direalisasikan. Yaitu membangun sebuah wisata, ya. Dan wisata tadi pastinya memang harus didesain sehingga punya nilai jual. Berarti di saat kita membangun wisata itu paling tidak memang harus digambar dulu, ya. Perencanaan kayak apa? Paling nggak wisatanya nanti itu jadinya kayak apa? Punya nilai jual enggak? Ya. Sehingga di saat ada kejelasan tentang konsep wisata atau desain wisata itu baik ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi, ya, ada akselerasi, ada kesesuaiannya, ya. Saya juga masih sepintas ya di Desa Madiredo, Pujon, ya. Itu juga membangun wisata ya. Kalau di total ya dengan luasan ya, dengan konsep atau desain wisatanya yang seperti itu pastinya membutuhkan biaya yang mahal. Ya. Tapi bagaimana di saat kita membuat wisata tadi, memang keperuntukannya itu juga untuk masyarakat ya. Jadi upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat melalui membangun sebuah wisata. Nah, berarti dari sini komunikasinya harus baik dengan masyarakatnya. Jadi saya membangun wisata ini bukan semata-mata untuk kepentingan saya atau perangkat saya, ya. Tapi bagaimana wisata tersebut, ya, itu betul-betul arahnya itu mensejahterakan masyarakat. Nah, sehingga dari sini partisipasi masyarakat itu akan tumbuh, ya, karena keperuntukan wisata itu untuk kesejahteraan warga. Nah, di saat berkomunikasi dengan masyarakat ya kita harus bisa membangun komunikasi ya. Pastinya masyarakat itu kan banyak latar belakangnya ya, banyak macamnya. Ya. Sehingga dari sini perlu adanya trik-trik bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Kalau di desa Sekapuk sana, ya sepengetahuan saya, pemuda memang kental dilibatkan. Ya, jadi berawal dari merekrut setiap RT minimal ada 2 pemuda yang diajak untuk berbahas tentang konsep atau program desa wisata tersebut. Nah, diharapkan 2 pemuda nantinya itu yang akan membantu mensosialisasikan program tersebut. Sehingga apa yang mau dibangun kepala desa tadi, gamanya pemudanya sudah mendukung dan membantu mensosialisasikan, ya. Nah, dari situlah di saat bangunan komunikasi itu nyambung, jadi program yang digagas oleh kepala desa dan berembuk dengan pemuda tadi mendapat respon yang sangat positif dari warganya. Sehingga di saat di dalam pembangunan tadi membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya, itu masyarakat diminta untuk partisipasi. Jadi dengan adanya 2 pemuda setiap RT tadi, ya, bagaimana satu RT, ya, itu ikut berkontribusi membangun wisata tersebut. Nah, itu keren, ya. Jadi membangun kesadaran warga didasari dengan program yang bagus, komunikasi yang bagus, ya. Akhirnya terwujudlah wisata Setigi, ya. Setigi yang di Gresik sana. Wisata tersebut betul-betul punya nilai jual, ya, sehingga banyak wisatawan dari luar negeri yang sampai berkunjung ke sana. Karena kunjungan saya waktu ke sana memang kondisinya hujan, ya, hujan parah banget, ya. Sehingga saya nggak bisa menanyakan secara detail, ya, tentang berapa anggaran yang dibutuhkan dan pengerjaannya butuh berapa waktu dan sebagainya, ya. Itu saya tidak sampai menanyakan. Yang jelas dengan komunikasi yang baik, setiap RT itu akhirnya secara sadar berkontribusi, ya, berkontribusi kepada kepala desa untuk mewujudkan impiannya dengan wisata tersebut. Karena bangunan komunikasi dan kejelasannya sudah bisa dipahami, misalkan di saat saya berinvestasi 10 juta misalnya, per bulannya dapat berapa, itu sudah bisa digambarkan secara jelas. Ya. Yang jelas Anda berinvestasi di wisata ini, di saat dibandingkan Anda harus menaruh deposito di bank, ya, hasilnya 2 kali lipat. Dan itu ada agreement, ada kesepakatan. Sehingga terjadilah sebuah wisata yang megah. Nah, begitu juga yang saya dengar, ya, saya masih belum sempat berkunjung, ya, di desa Madredo Pujon ini, dengan wisata desanya tadi mampu berkomunikasi dengan masyarakat, ya, utamanya pada pemilik lahan, ya, untuk diajak kerjasama, dan konsepnya sewa. Jadi tanah di seputaran lokasi wisata yang di Desa Madredo itu disewa sama BUMDes. Nah, disewa sama BUMDes untuk, ya, perluasan lokasi wisata. Nah, dari situ juga ada peluang bagi masyarakat ikut berinvestasi. Nah, ternyata banyak yang berinvestasi juga.
Nah, dari situ terwujudlah sebuah wisata yang luar biasa. Ya. Saya katakan luar biasa, informasi perolehan setiap minggunya aja sudah mencapai angka 20 juta per minggunya. Ya. Berarti kalau 1 bulan kan sudah mendekati 1 miliar ya, pendapatan dari wisata tersebut. Nah, dari situlah ya, di saat kita ya ingin mempercantik diri ya, misalkan kayak di Dengkol ini jalan rayanya itu lebar ya. Nah, di saat sangat memungkinkan misalkan dibangunnya sebuah trotoar ya, di saat trotoar itu dibangun cantik, digambar dulu ya, terus nanti ada hiasan lampu-lampu pinggir jalan yang bagus ya, di samping akhirnya warga juga merasa bangga punya desa yang bagus ya. Dengan komunikasi yang kita bangun ya, itu bisa terwujud gitu loh. Nah, di saat kita kurang bisa membangun komunikasi ya, punya ide gagasan yang banyak ya, terus juga masalah transparansi itu nggak dikedepankan ya, otomatis masyarakat ya tidak akan ada partisipasi. Nah, di saat nggak ada partisipasi dari masyarakat, ya di saat kita mau membangun sebuah wisata dengan anggaran yang besar, ya akhirnya untuk mewujudkan wisata tersebut mungkin butuh bertahun-tahun, ya karena bahasanya itu menyesuaikan anggaran bertahap. Nah, dari situlah harapan saya kepala desa ini studi banding nggak usah jauh-jauh lah, misalkan mau ke Majereto Pujon itu sudah bisa dipakai sebagai rujukan untuk studi banding bagaimana mengelola wisata. Ya, jadi mulai dari proses mewujudkan desain dari wisata tersebut hingga manajemen yang diterapkan. Jadi untuk warga Malang nggak usah jauh-jauh. Ya. Jadi yang terbarukan itu menurut saya itu wisata yang ada di Majereto itu. Nah, yang terdahulu juga ada sih kayak wisata Pujon, ya, sawah apa? Kafe sawah yang ada di Pujon, ya. Atau Bonpring, ya, atau Sumber Maron. Nah, itu konsep-konsep wisata yang memang didukung dengan kondisi alam. Ya. Dari situlah perlunya ya kepala desa itu harus pinter membangun komunikasi. Ya. Nah, di saat misalkan mau memperbaiki trotoar di rumah warga, ya kita kumpulkan warga. Bagaimana kalau misalkan di lingkungan Bapak Ibu tinggal, kita percantik dengan kita membangun trotoar misalnya. Nah, di saat warga itu sepakat ya dengan anggaran yang sudah direncanakan ya, nanti diharapkan masyarakat itu berkontribusinya berapa. Nah, dari situ bisa menjadi dana pancingan ya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, otomatis di sini seorang kepala desa juga harus rajin-rajin bikin proposal. Ya. Apalagi diawali dengan
adanya swadaya tadi, ya insya Allah lah pemerintah mungkin tidak keberatan. Karena anggaran yang dibutuhkan, misalkan separuh sudah didapatkan dari swadaya masyarakat. Pastinya pemerintah akan merespon itu. Nah, disitulah ya pentingnya ya kita berkomunikasi dengan warga, ya, dengan masyarakat. Jadi kepala desa jangan sampai misalnya apa sombong atau apa segala macam. Jangankan apa manusia benci ya kepada pemimpin yang sombong ya. Sang pencipta itu loh juga sangat tidak suka melihat orang sombong ya. Nah, dari situlah sekilas tentang perlu dan pentingnya kita belajar ya membangun berkomunikasi yang baik kepada warga masyarakat yang kita pimpin. Di saat kita sebagai kepala desa punya kemampuan untuk berkomunikasi tadi, disitulah insya Allah apa yang menjadi program ya betul-betul kita bisa mengkomunikasikan dengan warga, sehingga warga kemungkinan untuk mendukung itu menjadi tinggi. Ya mungkin itu sekilas info ya tentang materi betapa pentingnya sebuah bangunan komunikasi.